Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Cynthia, saya dari kelas 5 FPGSD. Dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu pembelajaran kelas rangkap. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peorganisasian kelas rangkap. Peorganisasian kelas rangkap ini mencakupi dalam 3 poin. Yang pertama, kita harus menjelaskan terlebih dahulu tentang pengorganisasian kelas ini. Perorganisasian kelas adalah salah satu bentuk pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru untuk mengatur kegiatan belajar dan pembelajaran agar berjalan rapi, teratur, dan lancar. Kelas ini bertujuan untuk mencapai tujuan sekolah dan tujuan pendidikan. Ada 3 aspek yang tadi saya katakan di awal. Yang pertama itu penataan ruang kelas, yang kedua itu peorganisasian murid, yang ketiga itu disiplin ilmu. Nah, kita bahas yang poin pertama, yaitu penataan ruang kelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas sangat dipengaruhi oleh filsafat dan metode pembelajaran yang dipakai di kelas. Pada umumnya, penataan ruang kelas diatur secara klasikal, karena hal ini sangat sesuai dengan metode ceramah. Dalam metode ini, guru berperan sebagai narasumber yang utama atau mungkin satu-satunya narasumber. Dalam metode pembelajaran komparatif, guru tidak hanya sebagai satu-satunya narasumber, tetapi juga bisa belajar dari temannya, dan guru berperan sebagai fasilitator, motivator, evaluator. Sebagai konsekuensinya, ruang kelas harus didata sedemikian rupa sehingga dapat menunjang terjadinya dialog dalam pembelajaran komparatif. Jadi, seorang guru itu harus bisa menata ruang kelas dengan menarik. Dan seorang guru juga, kalau dengan metode ceramah, dia melakukan tentang cerita tentang pengalamannya atau tentang hal yang bikin siswa itu tertarik untuk mendengarkan cerita seorang guru tersebut. Nah, di sini ada beberapa menurut para ahli mengutarakan tentang pengertian penataan ruang kelas. Menurut Denlian G, penataan ruang kelas adalah penentuan mengenai kebutuhan ruang dan ketentuan penggunaan secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dan faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan belajar. Adapun pula menurut Jenny Ellis Ormrod, penataan ruang kelas berarti membangun dan memelihara lingkungan kelas yang kondusif bagi pembelajaran dan prestasi siswa. Siswa dapat belajar lebih banyak di beberapa lingkungan dibandingkan lingkungan kelas yang lainnya. Di sini kita dapat tarik kesimpulan dari menurut para ahli tersebut. Di sini dapat kita simpulkan penataan ruang kelas yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran, meningkatkan prestasi siswa. Pembelajaran lingkungan yang dirancang dengan baik dapat memfasilitasi proses belajar yang efektif. Adapun tujuan penataan ruang kelas. Tujuan penataan ruang kelas adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan optimal bagi siswa, sehingga dapat terciptanya interaksi belajar mengajar yang baik. Ada beberapa tujuan yang harus kita tahu, yaitu tujuan penataan ruangan. Yang pertama, kita harus membantu siswa-siswa mengantisipasi dan berpartisipasi dalam kegiatan. Yang kedua, membantu siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual. Yang ketiga, membantu siswa meningkatkan
mengembangkan keterampilan dan konsep baru. Next, yang selanjutnya itu ada perorganisasian murid. Ada dua hal yang mencakup perorganisasian murid, diantaranya kelompok belajar dan tutor. Perlu diingat bahwa ruang kelas bukan hanya sebagai tempat guru mengajar saja dan murid duduk mendengar apa yang diajarkan oleh gurunya. Ruang kelas ini merupakan tempat kegiatan belajar yang menitik beratkan pada interaksi dan aktivitas belajar murid. Oleh karena itu, keharmonisan perpaduan perorganisasian kelas dan perorganisasian murid akan sangat mendukung terciptanya kelas yang berinteraksi pada kegiatan pembelajaran. Salah satunya dari dua hal tersebut lepas, maka pembelajaran yang diharapkan tidak akan terjadi dengan efektif. Nah, yang ini yang saya maksud, ada dua hal yang mencakup perorganisasian murid, diantaranya kelompok belajar. Kelompok belajar ini sangatlah penting karena guru tidak selamanya dapat bersama-sama murid di satu kelas. Terkadang guru harus melihat kelas lain untuk membelajarkan kelas tersebut. Kelompok belajar adalah sekumpulan murid yang terdiri dari beberapa orang, misalnya 5-6 orang murid yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan belajar secara bersama dan dalam waktu yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya itu tutor sebagai organisasi kelas. Tutor itu adalah orang yang dipilih dari kalangan murid atau orang lain yang mempunyai kemampuan lebih untuk membantu murid lain dalam belajar. Oleh karena itu, peranah tutor itu sangatlah penting dan diperlukan untuk meningkatkan keefektivitasan dan efisien waktu. Tutor ini juga bisa dikatakan sebagai perpanjangan tangan guru. Kita kasih dalam kurung itu membantu guru dalam proses pembelajaran murid karena dia bukan pengganti guru. Kita lanjut yang poin ketiga, itu disiplin kelas. Secara disiplin dapat diartikan sebagai ketaatan pada aturan yang diterapkan. Disiplin kelas adalah serangkaian aturan, norma, dan praktik yang diterapkan dalam lingkungan belajar. Untuk memastikan perilaku yang teratur dan fokus pada pembelajaran, disiplin ini mencakup pengelolaan perilaku siswa, pengaturan interaksi sosial, serta penciptaan suasana yang mendukung proses belajar. Tujuannya adalah untuk meminimalkan gangguan dan menciptakan lingkungan yang aman dan produktif bagi semua siswa. Disiplin kelas juga dapat diartikan sebagai yang pertama itu tingkatan ketaatan siswa terhadap aturan kelas. Yang kedua, teknik yang digunakan untuk membangun atau memelihara keterampilan dalam kelas. Disiplin kelas dilandasi oleh adanya hubungan guru dengan siswa dalam kelas. Kohn pada tahun 1996 mengemukakan disiplin kelas bagian dari pengelolaan kelas, terutama berusaha dalam penanganan perilaku yang menyimpang. Disiplin kelas sebagai tingkatan teratur yang terjadi dalam kelas atau tingkatan siswa terhadap aturan kelas. Kenapa sih pentingnya penanaman disiplin kelas? Sangatlah penting untuk kita sebagai guru maupun guru. Suasana belajar yang kondusif itu sangat penting dalam proses pembelajaran di kelas. Karena
sadar atau tidaknya, suasana yang kondusif dapat menyumbangkan hasil belajar yang lebih berkualitas. Suasana belajar yang kondusif ini adalah suasana belajar yang disiplin namun tidak monoton dan keras, dengan kata lain serius tapi santai. Di sini ada faktor-faktor mempengaruhi disiplin kelas. Yang pertama itu ada faktor fisik, faktor sosial, faktor psikologis. Faktor fisik, disiplin kelas dilandasi oleh interaksi guru dan siswa. Dalam konteks ini, maka faktor fisik ini mencakup guru, siswa, dan kelas. Kondisi guru antara lain untuk dalam penampilannya yang rapi, sehat, dan tampak semangat akan lebih mudah mengatur siswanya daripada guru yang tampak lusuh dan lesu. Jadi kalau kita sebagai pengajar itu lihat penampilan dulu, sudah rapi belum, pucat tidak, semangat harus iya. Jadi kalau kita saja tidak rapi, tidak ada semangatnya, nah anak pun tidak juga bersemangat dalam belajar mengajar, dalam proses belajar mengajar. Jadi, adapun faktor sosial, kelas merupakan masyarakat kecil untuk bersosialisasi dan bergaul untuk guru dan siswa. Kualitas hubungan siswa-guru dan latar belakang sosial siswa akan mempengaruhi disiplin kelas. Yang ketiga itu ada faktor psikologis. Faktor psikologis mencakupi perasaan, yaitu sedih, senang, benci, dan kebutuhan keinginan untuk dihargai dalam diakui dan disayangi. Siswa yang perasaannya sedih mungkin akan berbeda dengan yang senang, baik di rumah maupun di sekolah. Itulah tadi pemaparan materi tentang pengorganisasian kelas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.